Selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita hari ini Selasa 12 Oktober 2021 terambil dari Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 19, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Orang-orang yang masih menginginkan pembalasan atau balas dendam atas apa yang dia dapatkan dan dia rasakan dari orang lain, bukanlah merupakan hakikat dari kehidupan manusia yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab hukum kasihlah yang harus selalu kita tegakkan dalam kehidupan kita ini bersama-sama dengan orang lain. Ketika kita masih menginginkan tuntutan atau pembalasan bagi orang lain, seolah-olah kita tidak mengenal dan mengerti akan arti dan makna hidup atas kehadiran Kristus dalam hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara, tentu kita hanya bisa hidup oleh karena kasih setia Tuhan tanpa kita minta. Tuhan selalu mengasihi kita. Tanpa kita rencanakan, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dan Dia bahkan terlebih dahulu mengasihi kita dan menguatkan kita dengan firman-Nya. Dan manusia yang masih menyimpan rasa dendam, dia akan selalu berada dalam lingkaran dosa, di mana dia tidak mampu untuk mengampuni. Dan ketika kita mau menerima pengampunan dari siapapun, maka kita juga harus terlebih dahulu mengampuni siapapun dia. Terlebih kita memohon pengampunan dari Tuhan itu haruslah dengan hati dan pikiran, tidak terbeban oleh apapun. Dan mari kita saling mendahului untuk memberikan pengampunan. Lihatlah apa yang kita selalu sebut
ketika kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Lebih lanjut lagi, Yesus pernah mengajarkan agar orang-orang yang mengikuti dia jangan lagi hidup di bawah pengaruh hukum yang telah kedaluarsa. Di mana dalam hukum Yahudi dan hukum alam akan terjadi mata ganti mata. Itu masih berlaku dalam hukum alam. Bahkan gigi ganti gigi. Itu yang dikritik oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 38 itu. Hukum seperti itu tidak berlaku dalam hukum kasih Allah. Kita diajarkan untuk saling mengampuni. Dan kita diajarkan juga untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 21 itu. Dan inilah yang harus kita jadikan sebagai patron dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang beriman. Walaupun itu terkesan menjadi mission impossible. Sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang selalu dan berkali-kali menyakiti hati kita. Terutama dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ibu bapak, saudara-saudara. Kita harus belajar. Memang perlu belajar. Setiap hari kita harus belajar tentang pengampunan terlebih-lebih. Karena hanya Yesuslah yang bisa mengampuni dengan begitu tulus. Hanya Dia manusia dan Tuhan yang sempurna. Namun nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Tiap hari kita harus belajar demi karya dan ciptaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yakni kita mau juga berkarya untuk mengampuni orang lain. Belajarlah. Oleh karena kita tidak sempurna, nobody perfect, but long life education. Dan melalui firman Tuhan tadi yang dikatakan kepada kita supaya jangan menuntut balas dan hanya bagi Tuhan lah, bagi Allah lah pembalasan itu. Kita juga diajarkan untuk menekan perasaan kita, pemikiran kita. Jangan menimbulkan dan jangan sekali-sekali mau larut dalam kehidupan yang emosional. Jangan pula berlaku dalam kehidupan kita emosional tingkat tinggi, ibu bapak, saudara-saudara. Terlebih-lebih di saat kita masih banyak pergumulan oleh karena dunia dan mungkin juga oleh karena orang lain. Dan lebih lanjut Allah mengatakan bahwa Allah lah yang akan berperang untuk kita asal kita tinggal diam saja. Itu dikatakan oleh Allah kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 itu. Dan ini adalah janji Allah yang kekal kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Di mana mereka selalu menaklukkan musuh-musuhnya. Dia berperang. Dia yang menegur. Bahkan dia yang memberikan pembalasan bagi orang-orang yang memusuhi umat Allah tersebut. Dan di dalam iman oleh Rasul Paulus kita diingatkan kembali tentang hal pembalasan itu supaya jangan sekali-sekali kita yang melakukan jikalau Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Dalam Roma pasal 8 ayat 31 itu dikatakan oleh Paulus. Dan ini haruslah menjadi jaminan bagi kita untuk tidak lagi dirasuki oleh dendam dan bahkan dirasuki roh pembalasan dalam kehidupan kita.
Bu Bapak, saudara-saudara, mari mengerti akan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan juga yang selalu berkarya. Dalam masa-masa pandemi kita selalu bersyukur. Pandemi sepertinya sudah semakin berkurang di mana-mana. Mari kita tetap jaga kesehatan kita. Dan salam sejahtera untukmu, saudara-saudaraku yang terkasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengingatkan kami bahwa hukum kasih itulah yang harus kami andalkan dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Engkau menginginkan kami supaya tetap hidup di dalam damai sejahtera bersama-sama keyakinan kami bahwa pembalasan hanya milik Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu, bagaimana pergumulan di tengah-tengah dunia, terhadap orang lain, terhadap sesama kami, bahkan terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Kami yakin dan percaya semua pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini Kau mengetahui. Bahkan setiap rancangan yang ada dalam hati dan pikiran kami, setiap pergerakan dan jalan hidup kami Tuhan mengerti. Mari Bapa di sorga, sempurnakan senantiasa sukacita kami, hidup bersama-sama dengan Engkau. Pulihkan kami dari tiap-tiap pengalaman yang menyakitkan, sembuhkan kami dari tiap-tiap penyakit yang ada di dalam tubuh, dan Engkau yang selalu memberikan kesejahteraan bagi umat Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sertai kami dalam satu hari ini, dalam setiap usaha, pekerjaan, serta pelayanan, supaya nama Tuhan selalu termulia bagi anak-anak kami, mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswi. Biarlah mereka juga Tuhan sertai dalam pendidikan jarak jauh, dan ketika saat ini sudah mulai dilaksanakan pendidikan ataupun pembelajaran offline, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga anak-anak Tuhan, dan Engkau yang selalu memberikan perlindungan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, ketika pemerintah kami bersama-sama dengan seluruh aparatur negara mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya, kami serahkan setiap pergumulan dan harapan serta impian dalam hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Ampunkan dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepadamu. Jadilah kehendak-Mu, terimalah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.